Provinsi Bali kan salah satu tugas fungsinya lakukan pencegahan maladministrasi. Nah, salah satunya melakukan kajian sistemik ini. Dan untuk tahun ini kita melakukan kajian terkait dengan penanganan kabel ya di Provinsi Bali. Nah, terkait hal ini kita melatar belakangnya kenapa ini yang diangkat ya, karena yang pertama dari isu publik yang ada, baik itu kita lihat di media ya, baik media cetak, elektronik maupun sampai ke media sosial pun masalah ini juga sudah menjadi isu publik yang luar biasa ya, terkait dengan semrawutnya penanganan kabel ini. Nah, kemudian juga dari laporan kami yang masuk ya dari tahun 2022 sampai 2024 ini juga penanganan masalah kabel ini juga ada berapa masuk ya, ada sekitar 26 laporan yang masuk terkait dengan masalah ini gitu ya. Nah, ini juga yang kita tangani secara reaksi cepat Ombudsman, karena ini juga menyangkut dengan keselamatan jiwa, karena itu nantinya mengganggu juga masyarakat ya, yang kemudian juga banyak juga informasi, banyak juga yang sudah jadi korban ya ketika kita turun ke lapangan terkait dengan masalah kabel yang kemudian tidak tertangani dengan baik. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga dari sisi bagaimana sih seharusnya dari sisi regulasi, apakah juga sudah ada regulasi khusus ya terkait dengan bagaimana utilitas ya terkait dengan jaringan telekomunikasi ini, terus bagaimana juga proses perizinan dan sebagainya. Sehingga kami memang ingin melihat ya terkait dengan permasalahan ini dari 3 aspek ya, baik itu yang dari sisi regulasinya ya, apakah Pemda di Provinsi Bali sudah memiliki dasar hukum terkait dengan proses ya penanganan kabel yang ada di yang ada ya. Kemudian juga yang kedua terkait dengan proses perizinan dari tiang-tiang kabel ya, pemasangan tiang kabel tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana sih sebenarnya penanganan pengaduan selama ini yang dilakukan terkait dengan pengaduan yang masuk, karena selama ini juga di Ombudsman yang tadi masuk tadi ya, yang kita tangani itu rata-rata juga kita mengalami kendala ketika menindaklanjuti laporan tersebut, karena biasanya ketika kita tanyakan, oh ini bukan kabel kami gitu ya, nah, ini mungkin provider yang lain dan sebagainya, akhirnya ya sulit untuk ditindaklanjuti, sehingga rata-rata laporan yang kita tutup itu tidak kewenangan karena memang bukan kabel mereka, sehingga mereka tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan kabel tersebut. Nah, itu yang menurut kita yaitu tadi berlarutnya, kemudian tidak ditangani persoalan tersebut, sehingga ya kita perlu melihat bahwa ini jadi persoalan yang perlu kita tangani bersama. Nah, kemudian dari hasil pengambilan data, kita mengambil data sampel ya di Sarbagita. Nah, di situ kita juga mengambil data baik itu di OPD terkait ya seperti Kominfo, kemudian PUPR dan juga dari PTSP, kemudian juga kita melihat sampel-sampel dari organisasi Abjatel misalnya, kemudian di tingkat kecamatan atau desa yang kemudian juga mengalami persoalan-persoalan di bawah seperti itu. Nah, kemudian dari data yang kita peroleh ya, itu ternyata dari 4 Pemda tersebut, kalau dari sisi regulasi ya, baru ada 2 pemerintah daerah yaitu Kota Denpasar dan Bandung yang sudah memiliki regulasi. Seperti di Denpasar punya Perwali, di Bandung sudah ada perdanya. Sementara Gianyar dan Tabanan itu belum memiliki, walaupun mereka sudah membangun utilitas terpadu seperti kalian di di Gianyar itu ada di Ubud ya, kemudian yang di Tabanan itu ada 2 titik di depan RSUD ya, dan ada 2 titik sebenarnya sudah dibangun seperti itu. Nah, itu yang menurut kita juga ternyata tidak semua ya memiliki dasar hukum, payung hukum dalam proses bagaimana mereka kemudian bisa menangani persoalan ini dengan baik. Kemudian yang kedua terkait juga dengan perizinan ya. Karena sebenarnya kalau secara peraturan itu pemerintah ya terkait dengan pemanfaatan ruang badan jalan itu kan sebenarnya juga harus ada izin ya dari penyelenggara jalan tersebut. Nah, ini yang dari data yang kita dapatkan ya, itu juga belum ada izin yang dikeluarkan. Tapi sudah ada yang sudah, misalnya seperti di Bandung malah belum sama sekali, yang semenjak perda itu diterbitkan belum ada yang mengurus perizinan. Kemudian di Denpasar juga sama, sudah ada yang mengurus satu tapi tidak memenuhi syarat sehingga kemudian ditolak. Kemudian yang di Tabanan sudah ada yang meminta rekomtek ya, termasuk di Gianyar juga sudah ada yang mengajukan untuk pemanfaatan itu sebanyak 5 ya untuk penggunaan manfaat jalan. Jadi sebenarnya
yang memang betul-betul izin dalam hal penggunaan pemanfaatan badan jalan itu yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi itu belum ada. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengelolaan pengaduan yang kita dapatkan dari emang ada ya. Jadi kalau misalnya masyarakat mengadu misalnya ke dinas terkait, jadi itu masih dinas itu aja atau kadang juga masih saling lempar ya. Misalnya kalau ke PUPR ya PUPR aja misalnya. Kemudian juga atau Kominfo, terkadang ini bukan kewenangan kami untuk melakukan itu ya. Sehingga kalau misalnya menghubungi Abjatel sendiri juga yaitu tadi lambat sekali dalam melakukan tindak lanjutnya ya, karena mereka juga nggak mau ngaku itu betul nggak kabelnya mereka itu milik siapa, jadi seperti itu. Demikian juga laporan di tingkat bawah ya, kan biasanya laporan itu banyaknya ke kepala lingkungan di bawah ya, itu mereka juga sebenarnya sudah dibuatkan WhatsApp group ya dengan Abjatel terkait hal tersebut. Nah tetapi itu juga beberapa kepala lingkungan yang kita tanyakan, mereka kesulitannya itu. Jadi ketika pun itu mereka menyampaikan keluhan masyarakat ke grup tersebut ya Abjatelnya lambat gitu ya, nggak ada jawaban itu kabel milik siapa dan sebagainya, akhirnya tidak tertangani. Jadi hal seperti itu memang terjadi ya realitanya. Sehingga ya memang kemudian perlulah ya. Jadi kita kemudian dari hasil data yang kita lihat dan kita analisis, kita membuat 3 saran perbaikan ya. Di 3 saran perbaikan itu yang pertama kita meminta Pemda ya, keempat Pemda tersebut membuat tim kerja ya. Tim kerja untuk menindaklanjuti kalau ada yang 2 Pemda sudah punya perda ya dan Perwali, maka mereka harus menindaklanjuti yang mengimplementasikan tim kerja itu ke perdanya tersebut. Dan memang kalau yang belum ya menyiapkan dari peraturan atau regulasi yang memang belum mereka miliki. Kemudian juga dari tim kerja tersebut juga mereka harus melakukan inventarisasi terkait dengan perizinan-perizinan atau yang ada di provider-provider yang ada tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu juga melakukan membuat ya, tim kerja tersebut membuat standar pelayanan terkait pengaduan penanganan kabel ya, karena kan selama ini memang mungkin pengaduan itu sudah ada standar pelayanannya, sudah ada SOP-nya, tapi itu kan sifatnya umum. Jadi kita ingin ada tim kerja dan kemudian ada SOP tersendiri terkait dengan penanganan kabel ini, sehingga memang betul-betul penanganan pengaduan kabel ini bisa dilaksanakan secara terpadu oleh tim kerja tersebut.